Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval dari kelas 3B D4 Teknik Elektronika Industri dengan NIM 2311011027. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu hal di pengolahan citra digital, yaitu edge detection atau deteksi tepi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sebenarnya kita harus paham atau lebih kurangnya tahu tentang apa itu edge detection atau uh, deteksi tepi. Nah, edge detection adalah proses untuk menemukan batas atau perubahan intensitas yang signifikan pada sebuah gambar. Secara sederhana, edge atau tepi biasanya muncul pada area ketika warna, kecerahan, atau tekstur berubah secara tajam. Nah, contoh perubahan yang menghasilkan edge atau tepian yaitu adalah batas antara objek dan background, garis kontur objek, perubahan bayangan, perbedaan tekstur, dan batas permukaan pada objek. Nah, dalam computer vision, edge detection sering digunakan sebagai tahap awal pada segmentasi objek, deteksi bentuk, ekstraksi fitur, pengenalan pola, tracking objek, dan preprocessing sebelum model machine learning atau deep learning. Nah, secara matematis, edge, edge sering dikaitkan dengan gradien citra, yaitu perubahan nilai piksel terhadap horizontal dan vertikal. Jika perubahan intensitas piksel tinggi, kemungkinan besar area tersebut adalah edge atau tepi. Nah, sekarang kita bahas konsep dasar dari gradien citra. Citra gradien dapat dianggap sebagai fungsi dua dimensi, yaitu ada x, image, kurung x dengan y. Dengan x adalah posisi horizontal dan y adalah posisi vertikal, dan I mana X sama Y adalah intensitas piksel pada posisi tersebut. Nah, gradien citra dihitung dari perubahan intensitas terhadap X dan Y, seperti rumus ini. Nah, dengan besar gradien dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Semakin besar nilai gradien, maka semakin besar kemungkinan piksel tersebut berada pada tepi objek. Nah, untuk algoritma edge detection sendiri, kita ada tiga algoritma yang atau empat lah yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Sobel operator, Sharp operator, Laplacian operator, dan Kenny edge detection. Nah, yang pertama itu Sobel menggunakan kernel yang pertama yaitu Sobel operator. Sobel menggunakan kernel konvolusi untuk menghitung perubahan intensitas pada arah horizontal dan vertikal. Nah, kalau untuk ini untuk horizontal dan ini untuk vertikal. Nah, Sobel cukup baik untuk mendeteksi edge dasar dan relatif mudah untuk kita pahami. Yang kedua ada Sharp operator. Mirip dengan Sobel, tetapi memberikan hasil turunan yang lebih akurat untuk kernel kecil, khususnya ukuran 3x3. Yang kedua itu adalah Laplacian operator. Menggunakan turunan kedua dari citra, operator ini mendeteksi area dengan perubahan intensitas tajam. Nah, ini bentuk kernelnya yang umum. Nah, untuk Laplacian sendiri, dia sensitif terhadap noise, sehingga biasanya digunakan setelah proses smoothing seperti Gaussian blur. Nah, yang terakhir itu Kenny Edge Detection. Nah, ini merupakan algoritma edge detection yang paling populer. Algoritma ini dikembangkan oleh John F. Kenny pada tahun 1986. Tahapan umumnya yaitu ada noise reduction, gradient calculation, non-maximum suppression, double thresholding, dan edge tracking by hysteresis. Nah, mungkin kita akan langsung saja ke environment-nya. Yang pertama kita install library-nya. Biasanya Colab sudah ada library-nya sendiri, jadi sudah install ini OpenGV versi 4.0. Nah, lanjut ke membuat contoh citra simetrisnya. Nah, di sini ada gambar hero Mobile Legends ya, lapu-lapu di sini. Nah, kita konversi terlebih dahulu ke grayscale dan Gaussian blur. Nah, ini hasilnya ada grayscale dan Gaussian blur. Nah, lanjut kita edge detection dengan Sobel pertama. Nah, Sobel menghitung gradien pada arah horizontal dan vertikal. Sobel X mendeteksi perubahan intensitas arah horizontal dan Sobel Y mendeteksi perubahan intensitas arah vertikal. Nah, kombinasi keduanya menghasilkan magnitude edge. Nah, bisa lihat di sini, Sobel X menghitung yang horizontal dan Sobel Y yang vertikal.
Nah, kalau diperhatikan, nah ini gabungan ya, jadi lebih jelas. Nah, kita lanjutkan ke Laplacian. Dia menggunakan metode yang kedua sehingga dapat mendeteksi perubahan intensitas dari berbagai arah sekaligus. Nah, karena ini cukup sensitif terhadap noise, input yang digunakan sebaiknya sudah melalui proses blur. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dia cukup sensitif terhadap noise. Nah, kita lanjut ke yang terakhir yaitu edge detection dengan Kenny. Nah, untuk Kenny, dia membutuhkan dua threshold, yaitu batas bawah dan batas atas. Jika nilai gradien lebih besar dari threshold atas, pixel dianggap sebagai strong edge. Jika berada di antara threshold bawah dan atas, pixel dianggap weak edge dan hanya diterima jika terhubung ke strong edge. Nah, seperti ini batasnya 50 150, 100 sampai 200 dan 150 sampai 250. Nah, perbandingannya di antara ketiga itu yaitu Sobel dia sederhana, cepat dan mudah dipahami. Kalau Laplacian dia mendeteksi perubahan dari berbagai arah. Kalau Kenny dia lebih tipis dan bersih. Nah, kalau kekurangannya pada Sobel tersendiri, edge-nya bisa tebal dan masih sensitif terhadap noise. Kalau Laplacian sangat sensitif terhadap noise. Kalau Kenny dia perlu tuning threshold dulu agar hasilnya bagus. Nah, bisa kita lihat hasil dari semuanya. Nah, ini gambar originalnya, ini Sobel, ini Laplacian dan Kenny. Nah, Laplacian karena dia sangat sensitif, jadi di sini kurang jelas ya. Nah, kalau Sobel karena dia yang paling simple, jadi dia hasilnya lumayan jelas dan Kenny pun tergantung thresholdnya dia akan jelas apa dan tidak. Nah, ini contoh kasusnya nih. Nah, pada contoh berikut kita membuat simulasi gambar dokumen sederhana. Edge detection dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi batas dokumen, kartu nota, atau objek berbentuk bidang datar. Nah, ini gambar dokumennya ini Kenny Edge dan kontur terbesarnya ini. Nah, ini agar agar lebih praktis kita langsung semua fungsinya kita jadikan dalam suatu buah program gitu. Nah, ini original, Laplacian, Kenny, dan Sobel. Nah, sebagai tipe pemilihannya, gunakan grayscale terlebih dahulu karena edge detection biasanya lebih stabil pada cita grayscale. Nah, gunakan Gaussian blur untuk mengurangi noise sebelum proses edge detection. Nah, untuk ini kita harus atur thresholdnya secara bertahap dan terus kita sesuaikan agar dapat hasil yang lebih baik. Nah, jika terlalu banyak edge palsu, kita kenakan thresholdnya. Jika edge penting hilang, maka kita turunkan thresholdnya. Untuk deteksi dokumen atau objek besar setelah ini, kita lanjutkan dengan contour detection gitu. Nah, mungkin kita langsung ke kesimpulan dari materi edge detection kali ini. Edge detection adalah teknik yang penting dalam edge detection adalah teknik paling penting atau salah satu teknik penting lah dalam image processing dan computer vision untuk menemukan batas objek pada gambar. Nah, ringkasannya itu Sobel cocok untuk memahami konsep gradien dasar secara mirip Sobel tetapi lebih akurat dan kernelnya kecil. Laplacian menggunakan turunan kedua dan sensitif terhadap noise. Kenny umumnya menghasilkan edge yang lebih bersih karena memiliki beberapa tahap prosesan seperti smoothing, gradient calculation, non-maximum suppression, thresholding, dan hysteresis. Nah, untuk kasus praktis seperti deteksi dokumen, deteksi bentuk, dan proses citra, Kenny sering menjadi pilihan awal yang baik daripada empat metode yang lainnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.